wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, melanjutkan yang kemarin, wa rabi'uha ay rabi'u arkanis sholati. Ya, sampun anu sudah anu semuanya. Wa rabi'uha ay rabi'u arkanis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa rabi'uha qira'atu fatihatin qira'atu fatihatin kulla rak'atin. Wa rabi'uha, rukun salat yang keempat, qira'atu fatihatin kulla rak'atin, membaca surat al-fatihah pada setiap rakaat. Fi qiyamiha, di dalam atau pada saat berdiri. Li khabari syaikhaini, karena memang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, yaitu hadis la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kemudian hadis ini dimaknai tidaklah sah, la sholata sahihatun, tidaklah sah sholatnya seseorang lam yaqra' bi fatihatil kitabi, yang tidak membaca fatihatul kitab. Maksud daripada fatihatul kitab di sini adalah surat al-fatihah, ai fi kulli rak'atin, maksudnya adalah pada setiap rakaat. Illa rak'ata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk, fala tajibu alaihi fiha, maka tidak wajib bagi makmum masbuk di dalam rakaat untuk membaca Fatihah. Haitsu lam yudrik zamanan yasa'ul Fatihata min qiyamil imamihi, sekiranya tidak menjumpai waktu yang bisa digunakan untuk membaca Fatihah pada saat imam berdiri. Walau fi kulli raka'atin, meskipun pada setiap rakaat, lisabkihi fil ula, karena memang tertinggal oleh imam pada rakaat yang pertama. Wa takhallu fil ma'mumi bi zahmatin aw nisyanin aw butnin aw but'i harakatin, dan juga karena tertinggalnya makmum dari imam sebab berdesakan atau lupa atau lambatnya gerakan makmun. Falam yakum minas sujudi, sehingga dia tidak bangkit dari sujud, fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raqi'u, pada setiap rakaat kecuali imam sudah dalam keadaan ruku kembali. Fayatahammamul imamul mutatahhiru fi ghairi rak'atiz zaidati, maka imam yang suci itu bisa menanggung Fatihahnya makmum fi ghairi rak'atiz zaidati, selain pada rakaat tambahan, al-fatihata au baqiyataha anhu, yaitu maksudnya adalah imam menanggung Fatihahnya makmum atau sebagian Fatihahnya makmum. Itu terjemahnya. Kemudian maksudnya demikian. Rukun daripada sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat,
berarti Fatihah tersebut di dalam setiap rakaat jumlahnya nanti ada 4. Kalau sholatnya 2 rakaat, maka berarti Fatihah tersebut berjumlah 2 Fatihah. Ini berlaku baik di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini Fatihah merupakan rukun baik di dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Berbeda yang kemarin rukun sebelumnya yaitu al-qiyam. Kalau al-qiyam itu rukun di dalam sholat fardu tetapi bukan rukun di dalam sholat sunnah. Ini meskipun nanti tatarannya beda. Artinya kalau di dalam sholat sunnah tidak mesti harus berdiri, duduk pun boleh. Kemarin sudah dijelaskan. Nah kalau Fatihah ini harus ada di dalam setiap rakaat, ya. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan harus dibaca secara utuh dan sempurna kecuali bagi makmum masbuk. Lah, makmum itu kan dibagi menjadi 2. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang ketika dia takbiratul ihram, dia memiliki waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah secara utuh dengan bacaan yang standar. Ini namanya makmum masbuk. Entah itu takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam ataupun tidak. Yang penting dia menemukan zaman, waktu, sekiranya di dalam waktu tersebut bisa membaca surat Al-Fatihah secara utuh, sedangkan imam belum ruku, maka ini dikatakan makmum muwafiq. Hukum daripada makmum muwafiq itu wajib membaca Al-Fatihah secara utuh tanpa terkecuali. Ini makmum muwafiq. Kemudian yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang menjumpai imam baik di dalam rakaat pertama atau rakaat kedua seterusnya. Yang penting menjumpai imam, namun dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah secara utuh. Ya. Baik itu menjumpai imam pas kebenaran mau ruku, atau menjumpai imam dalam keadaan ruku, ataupun menjumpai imam ketika imam hendak selesai membaca surat sunnah. Ya. Nanti keadaan makmum masbuk ini bisa jadi dia tidak ada kesempatan membaca Al-Fatihah sama sekali, ataupun dia ada kesempatan membaca Al-Fatihah namun hanya separuh. Nah, kalau keadaan makmum muwafiq ini adalah Fatihah makmum muwafiq tersebut ditanggung imam, baik seluruhnya ataupun makmum masbuk. Fatihahnya makmum masbuk ini ditanggung imam, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Panjenengan masuk masjid, lihat imam sedang ruku, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ikut ruku bersama dengan imam, tumakninah bersama dengan imam, maka panjenengan dapat 1 rakaat. Atau panjenengan masuk sholat takbiratul ihram, ini masbuk nggih. Kalau muwafiq tadi wajib membaca Fatihah. Masuk masjid, Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ruku, maka panjenengan tidak perlu menyempurnakan Fatihah, ikut imam ruku, panjenengan sudah dapat 1 rakaat. Jadi ini perbedaan antara makmum masbuk sama makmum muwafiq. Begitu pula makmum masbuk, ya, makmum masbuk yang ketinggalan di awal lalu kemudian seterusnya ketinggalan. Karena faktor, misalkan faktor umur sehingga gerakan sholatnya lambat. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihahnya lama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau statusnya sebagai makmum masbuk, maka hukumnya tadi seperti tadi. Artinya Fatihahnya ditanggung imam. Sekarang pertanyaan, kalau makmum muwafiq seperti apa? Ada makmum muwafiq misalkan. Makmum muwafiq itu hukumnya wajib membaca Fatihah secara utuh meskipun ketinggalan oleh imam. Jadi karena memang 1, bacaannya lambat, kemudian yang kedua gerakan sholatnya juga lambat.
Sehingga ketika dia baca surat Al-Fatihah ini wajib karena saya muafik. Baca Fatihahnya utuh, ketinggalan imam. Ya, ketika ruku, imam sudah bangun dari ruku, dia bangun dari ruku, imam sudah sujud, sedangkan dia dalam i'tidal. Ya, untuk makmum muafik, meskipun keadaannya demikian tertinggal oleh imam, dia tetap wajib menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah. Akan tetapi, ini dengan catatan makmum muafik tersebut tidak boleh tertinggal oleh imam dengan 3 rukun fi'li. Berarti batasannya apa kalau 3 rukun fi'li? Kalau 3 rukun fi'li itu berarti dia tidak boleh ketinggal oleh imam melebihi rukun sujud. Sujud yang kedua, karena ini menurut Imam Romli adalah rukun tawil. Jadi misalkan ya ada makmum muafik, Fatihahnya lambat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmum muafik. Imam ruku baru Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan saja. Imam i'tidal dia baru baca ihdinas siratal mustaqim. Maka ini tidak jadi masalah. Bahkan kalau makmum muafik mengejar imam dengan meninggalkan Fatihah, maka sholatnya tidak sah, Fatihahnya tidak dianggap. Dan kalau ini dilakukan secara sengaja, maka sholatnya batal. Ya, karena kewajibannya harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau makmum muafik meskipun tertinggal oleh imam ini nggak jadi masalah dan diberi kesempatan tidak boleh tertinggal dari 3 rukun fi'li, bukan rukun qauli. Berarti kalau 3 rukun fi'li yang tawil, ya, yang tawil itu kan berarti ruku, sujud awal, sujud kedua, ini rukun panjang. Selain ini semuanya rukun pendek semua. Berarti kalau makmum muafik tidak boleh ketinggalan ruku, sujud pertama, sujud kedua. Jadi ketika dia membaca Fatihah, jangan sampai imam ini sudah bangkit dari sujud yang kedua. Jadi dia mau turun, imam sudah naik lagi ya. Kalau semacam ini maka dia tidak boleh mengejar, tetapi dia mengikuti imam untuk rakaat yang kedua, tetapi tidak dapat rakaat yang pertama. Ini demikian. Jadi ini maksud daripada ibarat yang tadi dibaca, meskipun ini bulat, tetapi maksudnya demikian. Hanya membedakan antara makmum muafik sama makmum masbuk. Walau ta'akhkhara masbuqun lam yashtagil bi sunnatin li'itmamil fatihati falam yudrikil imama illa wa huwa mu'tadilun lahut raq'atuhu. Kalau imam masbuk terlambat, lam yashtagil bisunnatin, maka dia tidak boleh menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Ya, maksud hal-hal yang sunnah itu seperti membaca iftitah, membaca doa iftitah, ya itu tidak perlu. Jadi kalau makmum masbuk takbiratul ihram, maka yang dibaca langsung adalah surat Al-Fatihah. Falam yudrik al-imama illa wa huwa mu'tadilun lahut rak'atuhu. Sekarang kalau ada makmum masbuk, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan bacaan sunnah dulu. Sudah masbuk, ya masbuk itu berarti tadi ya menemui imam tetapi tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah secara utuh. Sudah tahu dia tidak mungkin membaca surat Al-Fatihah secara utuh, dia malah membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhi, atau dengan doa iftitah yang lain, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, karena ada 3 riwayat di dalam doa iftitah. Nah, menyibukkan diri dengan itu sehingga ketika dia baru sibuk dengan sunnah, imam sudah ruku. Kalau semacam ini gimana? Lahut rakaatuhu, maka rakaatnya tidak terhitung. Maka kewajibannya dia mengikuti imam ruku tetapi tidak dapat 1 rakaat. Ya. Ma'a basmalatin, membaca surat Al-Fatihah beserta dengan basmalah, ay ma'a qiraatil basmalati fa innaha ayatun minha. Maksudnya adalah beserta dengan membaca basmalah karena basmalah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha thumma al-Fatihata.
Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, wa'addaha ayatan minha, dan menghitung basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah. Wa kada min kulli suratin ghairu bara'atin, begitu pula ayat daripada setiap surat selain surat Baro'ah. Ya, jadi ini membaca Fatihah beserta dengan basmalahnya. Karena menurut Imam Syafi'i, basmalah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga bagian daripada setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran selain surat Baro'ah. Ya, kalau surat Baro'ah itu tidak baca bismillah. Jadi kalau kita baca surat Baro'ah langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim bara'atum minallahi. Jadi nggak ada bismillahirrahmanirrahim bara'atum minallah, tidak. Jadi a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim bara'atum minallah ila akhir. Ini khusus untuk surat Baro'ah. Wa ma'a tashdidatin fiha, dan wajib membaca surat Al-Fatihah beserta dengan basmalah dan juga beserta dengan tasdid-tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Wa hiya arba'ata asyrota, yaitu jumlahnya ada 14. Li'anna harfal musyaddada biharfaini, karena huruf yang ditasdid itu dihitung 2 huruf. Faidah khuffifa batala minha harfun. Kalau dibaca tahfif itu dibaca tanpa tasdid, maka ini dihitung 1 huruf. Berarti ada di dalam Fatihah huruf yang hilang. Bismillah kita bacanya bismillah. Hirrahmanirrahim bacanya hirrahmanirrahim. Maka ini berarti ada huruf yang hilang. Kalau huruf yang hilang Fatihahnya tidak sah, tetapi sholatnya sah. Nanti ada sholatnya sah, bacaannya tidak sah. Ada bacaannya tidak sah, sholatnya tetap sah. Ada sholatnya tidak sah, bacaannya tidak sah. Nanti ini ada di sini. Contoh misalkan, panjenengan membaca surat Al-Fatihah, tetapi huruf-hurufnya kurang, mengurangi tasdid. Sholatnya batal atau tidak? Tidak batal. Tetapi yang batal bacaan Fatihahnya. Sehingga dia wajib mengulang Fatihah tersebut sampai sempurna. Tapi sholatnya tidak batal. Berbeda kalau panjenengan salam, tapi Fatihahnya itu sudah ketinggalan semrawut. Nah, ini Fatihahnya tidak sah, maka tentunya sholatnya tidak sah. Ini kalau sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, baru baca Fatihah, banyak huruf yang kurang, maka sholatnya masih tetap sah, tidak batal. Tidak batal nih, belum dikatakan sah karena belum selesai. Sholatnya tidak batal, hanya saja kiroahnya yang batal. Maka wajib mengulang kiroah sampai benar. Ini nanti ada demikian. Wa ma'ari ayati hurufin fiha, dan beserta menjaga huruf-huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi huruf-hurufnya tidak boleh ada yang ketinggalan. Wa hiya ala qiraati maliki bila alifin mi'atun wa wahidatun wa arba'una harfan. Adapun surat Al-Fatihah jika menurut qiraah malikin, jadi ma-nya dibaca pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maka hurufnya itu ada 141 huruf. Ini kalau tanpa alif. Berarti kalau bersama dengan alif maka jumlahnya ada 142. Dan mayoritas a'immatul qurra itu membacanya tanpa alif kecuali Imam Nafi' dengan 2 rawinya. Kalau Imam Nafi' bacanya pakai alif. Ya berarti Imam Nafi'. Asim. Ya Imam Asim. Kalau Asim membacanya ada alif, baik dengan 2 rawinya Hafiz. Kalau Imam Nafi' semuanya a'immatul qurra bacanya tanpa alif. Maliki yaumiddin. Kalau kita riwayat yang dibaca oleh kita itu ada alifnya. Maliki yaumiddin. Jadi kalau Hafiz an Asim itu ada alifnya. Selainnya jumhur ahli qiraat itu membaca tanpa alif. Kemudian wa hiya ma'a tashdidatiha mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan.
kalau dihitung beserta dengan tasydid-tasydid yang ada di dalamnya, maka jumlahnya menjadi 155 huruf. Wa makharijiha, dan beserta menjaga makhraj daripada huruf tersebut. Ini syarat sah membaca Fatihah di dalam sholat. Basmalahnya harus masuk, tasydid-tasydidnya harus masuk, huruf-hurufnya tidak boleh ada yang ketinggalan, dan tasydid-tasydidnya juga harus ada, serta makharijul hurufnya juga harus sesuai. Ail hurufi kamakhruji dodin wa ghairiha, sebagaimana makhrajnya dod dan lainnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ini tidak boleh tertukar. Falau abdala qadirun aw man amkanahu ta'allumu harfan bi akhara walau dodan bi dodin walau dodan bi dhain aw lahana lahnan yuhayyirul ma'na kakasrita in an'amta aw dhammiha an'amtu wa kasri kafin iyyaka iyyaki la dhammiha, bukan mendomahnya. Fa in ta'ammada dzalika wa 'alima tahrimahu batalat sholatuhu wa illa faqira'atuhu. Kalau sengaja melakukan semua itu dan tahu keharamannya, maka sholatnya batal. Wa illa, kalau tidak tahu atau tidak tahu keharamannya, faqira'atuhu, maka bacaannya yang batal, bukan sholatnya. Maksudnya demikian. Kalau ada orang yang mampu membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna, ya ini, ada orang yang mampu membaca surat Fatihah dengan sempurna, atau ada orang yang punya kesempatan untuk belajar membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna, lalu kemudian dia sholat, lalu sholat makhrajnya tertukar, makhrajnya dot tertukar dengan lo, jadi dot sama lo itu kan tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu dot tertukar dengan do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meskipun demikian, maka sholatnya tidak sah kalau tahu hal tersebut. Kalau tahu dan sengaja, tahu tidak boleh dan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak tahu atau karena memang tidak disengaja, namun dia tidak ada kesempatan untuk belajar, maka kiroahnya yang batal, sholatnya tidak batal. Kalau kiroahnya batal, kalau bacaannya batal, jadi dia harus mengulangi lagi dari awal sampai benar. Ya. Jadi ada orang misalkan sedang ngantuk, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oh, ini kurang roh. Maka diulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Begitu pula kalau loncat. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Kalau tahu atau kalau ini tidak ada kesengajaan, maka sholatnya tidak batal. Kalau ada kesengajaan, maka sholatnya batal. Lah, kalau tidak disengaja, sholatnya tidak batal, tetapi kiroahnya yang batal, maka harus mengulangi lagi. Jadi demikian hukumnya. Amma ajizun layum na'am in a'ada ala shawabi qabla tulil basli kammal 'alaiha. Ya, kalau mengulanginya secara langsung sebelum terpisah dengan waktu yang lama, maka cukup tinggal menyempurnakan. Ini kalau misalnya tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ghairil maghdubi, lompat langsung maliki yaumiddin, boleh. Tapi kalau sudah lama mikir dulu, harus ulangi dari awal lagi. Ya, ini harus ulangi dari awal lagi. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allum. Adapun orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, yang tidak memungkinkan untuk belajar. Kemarin yang tidak memungkinkan untuk belajar itu misalkan di sekitarnya itu memang tidak tersedia tempat untuk belajar membaca surat Al-Fatihah. Bukan orang yang blawur ya. Blawur itu ya ada kesempatan untuk belajar tapi memang nggak minat sama sekali. Ini bedanya. Jadi blawur itu ya ada kesempatan tetapi memang tidak minat dan tidak mau untuk berusaha. Ini namanya orang blawur. Kalau demikian,
fala tabtulu qira'atuhu mutlaqun, maka orang yang semacam ini yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dan tidak ada kesempatan untuk belajar membacanya, maka bacaannya tidak batal. Bacaannya tidak batal, sholatnya juga tentunya tidak batal. Itu demikian. Wa kadza lahinun lahnan la yuhayyirul ma'na. Begitu pula lahan. Lahan itu maksudnya ya tidak sempurna di dalam bacaan. Gambarannya misalkan ada orang tidak bisa mengucapkan huruf ro, karena memang susah, dilatih kayak apapun susah, karena ini kan butuh waktu yang panjang. Setelah latihan tidak bisa membaca ro, yang bacanya lo. Ar-Rahmanir Rahim, Al-Rahmanir Rahim, Ar-Ro, Allah, tidak bisa. Kalau lahnan ini selagi tidak merubah makna, ya, seperti dia contoh yang tidak merubah makna, kapat hidalin na'budu, iya kana buddha, lakinnahu inta'ammada haruma wa illa kuriha. Lihat, kalau tadi tidak ada unsur kesengajaan, maka hukumnya tetap bacaannya sah. Ini khusus orang yang cedal dari lain. Tidak bisa dipelajari kayak apapun, dituntun kayak apapun, tetap lahan. Maka ini tetap tidak batal ya. Jadi sholatnya sah, kiroahnya juga sah. Sholatnya sah, bacaan Fatihahnya juga sah. Akan tetapi kalau orangnya ini tidak boleh main-main. Ya sengaja, iya karena Buddha, ini nggak batal sholatnya. Kalau semacam ini dosa, tetapi kiroahnya tidak batal. Ya tetap lanjut. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin bilhamdulillahi bilha'i. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ketika orang mengucapkan alhamdu, bukan alhamdu, tapi mengucapnya alhamdu dengan menggunakan ha. Wa bin nutqi bil qafil mutaraddidati bainaha wa bainal qaf. Dan juga di dalam masalah ketika orang mengucapkan huruf qaf yang tidak jelas, qaf tetapi serupa dengan kaf. Nah, bagaimana hukumnya? Wa jazama syekhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar di dalam syarhil minhaj, berarti dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan batal di dalam keduanya. Ya maksudnya tadi yang qafnya tidak jelas, qafnya mirip-mirip kaf, kemudian sama haknya mirip-mirip ha. Jadi memang ha sama ha harus jelas. Kalau mirip-mirip nanti enggak, ini batal. Illa in ta'addara alaihi ta'allum qabla khurujil waqti. Kecuali kalau memang tidak ada kesempatan untuk belajar sebelum keluarnya waktu sholat. Lakin jazama bisihhati bitsaniyati Syekhuna Zakaria. Akan tetapi kalau di dalam qaf dan kaf itu ada ulama yang mengatakan tidak jadi masalah kalau qafnya mirip kaf. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa fil ula al-Qadi wa Ibnu Rub'ah. Di dalam masalah yang pertama, ketika ada keserupaan antara ha sama ha, ini masih diperbolehkan menurut Imam Qadi Iyad dan Imam Ibnu Rub'ah. Ya, jadi ini masih ada perbedaan pendapat. Ya mending ya kalau ada perbedaan pendapat. Jadi kalau haknya mirip hak sedikit nggak jadi masalah. Kalau qafnya mirip kaf nggak jadi masalah. Karena memang susah sebenarnya. Kalau tidak terbiasa itu membedakan qaf sama kaf itu susah. Tapi kalau sudah terbiasa ini sangat ringan. Karena qaf itu makhrajnya hurufnya huruf tinggi, sedangkan kaf huruf rendah. Maka kalau kita membaca misalkan iya ka, kemudian qaf hurufnya adalah huruf syiddah, kalau kaf hurufnya huruf rokhawah, huruf keras sama huruf halus, jadi kan beda. Iqra, iqra, ini kan keras, iqra. Tapi kalau kaf enggak, ya iya ka, halus, iya ka, wa kafa. Kalau qaf wa qad ya qul a'u, lihat hurufnya keras, qul a'udzu birabbil falaq. Ini qaf, hurufnya tinggi, lidahnya dinaikkan ke atas, kemudian karakter hurufnya siddah, punya sifat qalqalah. Ini ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya.
Kalau kaf enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Hurufnya ringan. Ya, tetapi kan kalau belum terbiasa ini susah. Ya, tetapi ini ada yang memperbolehkan ya, kalau serupa qaf sama kaf ya ada yang memperbolehkan, yaitu Ibnu Rif'ah dan Qadiyat, yaitu Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kalau h sama h, ya h ini kan di dalam jauh makhrajnya ya. Berat. Ih. Ya, kalau h kan di sini di tengah-tengah ini jadi ringan. Ya. Ayah sabu ini ya sabbihis ringan. Sabbihis ma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghutha'an ahwa. Hurufnya juga ada ahwa. Itu kalau mirip-mirip nggak jadi masalah, karena ini memang kalau bukan orang yang takhusus atau memang yang spesialis di dalam qiraat itu susah sekali membedakan keduanya. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadan ka'an qara'a ar-rahman al-rahman bifaqil idhami batalat sholatuhu in ta'ammada wa alima wa illa faqira'atuhu litilkal kalimati. Kalau ada orang membaca ringan, kalau ada orang mampu membaca surat Al-Fatihah, atau orang yang tidak mampu tetapi muqassir. Orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah itu tergolong menjadi dua. Ada yang tidak mampu karena memang keteledorannya. Maksudnya keteledoran itu berarti ada kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar. Ada kesempatan untuk bertanya yang pintar tetapi tidak mau bertanya. Ini berarti ajis, orang yang tidak bisa, sekaligus muqassir, sembrono. Kalau yang ajis tadi yang tidak muqassir kan di atas, hukumnya nggak jadi masalah. Tidak bisa, upaya untuk belajar sudah ada, tetapi nggak ada orang yang bisa mengajari. Ini namanya orang yang tidak mampu tetapi tidak sembrono. Orang yang ajis tetapi yang tidak muqassir. Nah, ini orang ajis tapi muqassir. Sudah jelas-jelas sholat jamaahnya itu sama imam yang bacaannya bagus. Ya, pulang jamaah ya surah urusan, sepenting sembahyang daripada yang belajar repot. Nah, ini namanya ajis tapi muqassir. Nah, kalau orang demikian, kalau ternyata tidak membaca tasdid ya di dalam surat Al-Fatihah ini, baca Ar-Rahman, bacanya Al-Rahman, maka sholatnya tidak sah kalau dilakukan secara disengaja. Ya, jadi orang membaca Ar-Rahmanur Rahim ini sengaja bacanya Al-Rahman, atau memang tidak bisa dan tidak mau belajar, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak itu maksudnya tidak ada unsur kesengajaan dan juga memang berusaha untuk belajar tidak bisa. Kalau semacam ini gimana? Faqira'atuhu litilkal kalimati. Maka yang tidak sah itu hanya bacaan pada kalimat tersebut. Jadi orang mampu membaca Ar-Rahman tetapi dia terledor membaca Al-Rahman, maka yang diulangi tetap dari Ar-Rahman, tidak dari awal Fatihah. Ini demikian. Walau khaffafa iyyaka 'amidan 'aliman ma'nahu kafaru. Kalau orang membaca iyyaka, jadi membaca bukan iyyaka, tetapi membacanya iyyaka na'budu. Kalau semacam ini kafaru, maka dikatakan kafir. Kenapa? Li'annahu da'u syamsi. Karena lafaz iyyaka itu artinya adalah cahaya matahari. Jadi kan harusnya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Lah ini bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada matahari kami menyembah. Nah, ini dihukumi kafir. Ini ekstrim ya, ini ekstrim. Ya, ini.
Wa illa sajada lisahwi. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak sengaja atau lupa, maka ini sujud lisahwi. Karena ini yang ditinggalkan adalah rukun qauli. Walau syaddada mukhaffafan soha. Kalau ada orang mentasdid huruf yang ringan maka sah. Wa yahrumu ta'ammuduhu kawaqfatin latifatin bainas sini wa ta min nasta'in. Tetapi haram hukumnya. Jadi ada orang membaca huruf tanpa tasdid tapi ditasdid. Alhamdu. Jadi mimnya lama, bukan alhamdulillah. Soalnya membaca lama itu artinya seperti mentasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Misalkan ini Maliki yaumiddin. Ini tidak membatalkan bacaan karena menambahi huruf itu tidak membatalkan bacaan, tetapi tidak boleh dilakukan secara disengaja. Kalau dilakukan secara disengaja maka dosa, bahkan bisa membatalkan sholat. Begitu pula kawaqfatin latifatin bainasini watta. Begitu pula haram kita wakaf di antara sin dan ta. Jadi bacanya kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ini namanya saktah dan ini haram. Jadi baca alhamdulillahi rabbil alamin, haram. Karena ini wakaf. Wakafnya wakaf sejenak. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, nasta'in. Ini tidak boleh. Karena sin huruf tanfis yang dia punya karakter rohwah, halus. Jadi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Jadi tidak boleh di situ ada jeda antara satu huruf dengan huruf yang lain selain wakaf. Maka membaca Al-Quran itu kalau selain ditanda wakaf itu antara huruf dengan hurufnya harus mengalir, kecuali huruf syiddah. Ya, huruf syiddah itu tidak perlu mengalir. Jadi kalau huruf syiddah itu huruf yang punya sifat keras, itu memang napas terhenti secara otomatis. Seperti huruf dal, ajid, kotun, huruf dal. Huruf dal ini memang huruf syiddah. Jadi kita membacanya tidak bisa ngalir. Misalkan kalau ada huruf dal di tasdid, ya, atau huruf ba, sabba, tidak mungkin sabba. Ini tidak jadi masalah berhenti. Tapi kalau huruf-huruf yang rohwa ini harus mengalir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman, harus ngalir. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau dan tidak bisa karena ini huruf syiddah, pasti terhenti secara otomatis. Maliki yaumiddin. Tetapi kalau huruf rohwa, iyyaka na'budu, ain juga itu huruf rohwa, bukan huruf syiddah. Ini huruf bainiyah antara syiddah dan antara rohwa, antara keras, antara ringan, itu ain. Lin Umar, lam nun ain mim ro, ini huruf sedang-sedang. Iyyaka na'budu, jangan terlalu iyyaka na'budu karena ini bukan huruf syiddah. Jadi punya karakter sedang-sedang. Ya, terlalu lembut juga enggak. Iyyaka na'budu, nanti jadinya hamzah. Iyyaka na'budu, enggak boleh iyyaka na' berhenti, tidak, tapi harus ngalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, enggak boleh kanasta'in, harus mengalir terus. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, enggak boleh mustaqim. Nah ini hukumnya haram kalau tahu. Jadi panjenengan sekarang sudah tahu, jadi nanti kalau baca kayak gitu haram. Ini saya agak jujur. Dulu saya ketika belajar qiraat itu Fatihah 2 tahun itu masih salah, Nyampe saya mau pulang masih disalahkan.
Guru saya orang Tanzania itu memang suaranya bagus sekali, namanya Ustadz Fakih Kue Kombo. Nah, itu 2 tahun saya juga heran, janjane kayaknya bener Fatihah tapi salah bae. Saya dipikir-pikir salah bae benernya kapan? Ini 2 tahun saya pengalaman. Bahkan di antara materi kuliah yang banyak menjadikan orang itu tidak lulus itu adalah tajwid. Kita dari Indonesia itu, saya ingat betul itu ada 117 mahasiswa tajwid itu semuanya nggak lulus. Termasuk yang dari Kudus, dari ini nggak lulus. Yang lulus hanya 4. Dan itu yang sudah kursus sebelumnya. Itu yang sudah kursus sebelumnya. Jadi saya tahu ini materi. Saya kan orang Brebes itu kan terkenal lidahnya itu kan anu banget. Arane enyong-enyong itu kan wadak banget. Dan saya sadar betul, kalau kayak gini saya nggak lulus. Akhirnya saya ngaji khusus sama teman saya, kebetulan orang Tanzania. Lah itu 2 tahun. Alhamdulillah lulus di antara 4 orang ini. Yang 1 orang Kudus itu karena memang di Kudusnya baru, lama hafal, itu lulus. Yang 1 orang yang 2 orang ini, orang Samarinda. Karena ini memang juara MTQ internasional, jadi itu lulus itu. Kemudian yang 1 orang Arabnya itu. Ini pengalaman. Jadi kelihatannya mudah, ternyata sulit. Ini khusus untuk tajwid ini, tartil ini, repot banget. Kemudian wa ma'ari ayati muwalatin, beserta dengan membaca mualah. Ya, mualah itu tadi fiha di dalam Fatihah bi ayatiya bi kalimatiha alal wala'i bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aksara min saktatit tanaffusi awil ayyi. Ini maksudnya tadi yang saya jelaskan, harus membaca Fatihah secara berurutan runtut. Mualah itu maksudnya tidak dijeda dengan saktatut tanaffus, kecuali di huruf-huruf yang berat. Ini contohnya tadi. Fayu'idu qira'atal Fatihati bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin. Maka wajib mengulangi membaca Fatihah kalau ya dipisah dengan dzikir yang lain. La yata'allaqu bis sholati wa in qalla, yang tidak ada kaitannya dengan sholat meskipun sedikit. Kaba'di ayatin fi ghairiha, sebagaimana sebagian ayat di selain surat Al-Fatihah. Ini tidak boleh. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, tidak boleh disela-sela dengan ayat yang lain. Membaca surat Al-Fatihah tetapi memasukkan ayat surat Al-Baqarah di dalamnya, ini tidak boleh meskipun untuk zikir. Ini tidak boleh. Karena ini namanya zikir ajnabi. Wa kahamdi atisin, begitu pula karena memang membaca tahmid bagi orang yang wahid. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, tiba-tiba imamnya hacing, panjenengan di belakang ya hamukallah, ini juga nggak boleh. Ini tetap nggak boleh, karena kita di dalam sholat tidak diperkenankan membaca zikir kecuali yang memang ada anjurannya dari Nabi. Ini khusus di dalam sholat. Kalau di luar sholat nggak jadi masalah. Tapi kalau di dalam sholat dilakukan secara disengaja, ya ini maka jadi masalah. Kemudian wa in sunna fiha kahorijidah, meskipun hamdul atis tadi disunnahkan di luar sholat. Kenapa semua itu dilarang? Li isy'alihi bil uradi, karena semua itu mengandung berpaling dari sholat. La yu'idul fatihata, tidak wajib mengulangi surat Al-Fatihah bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis sholati, sebab di sela-sela dipisah oleh sesuatu yang ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Kata mimin, sebagaimana menjaca amin. Jadi wairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini gak jadi masalah. Meskipun ini doa, istajib doa anak. Wasujudin li tilawati imamihi ma'ahu, dan juga gak jadi masalah kalau bacaan daripada surat tersebut itu karena sujud. Sujud itu apa? Karena bacaan imamnya. Ini dimaksud adalah sujud tilawah. Panjenengan masih membaca surat Al-Fatihah tapi imamnya membaca surat yang ada sujud tilawah. Wasjud waqtarib,
Imamnya langsung Allahu Akbar, sujud, panjenengan ikut. Imamnya bangkit, Allahu Akbar. Lah ternyata imamnya baca surat yang lain lagi. Lah panjenengan terusin Fatihahnya, nggak jadi masalah. Tidak mesti harus mengulang dari awal. Ini maksudnya demikian. Wa du'ain min su'ali rahmatin, dan juga karena doa karena meminta rahmat. Wasti'adatin min adabin, dan juga minta perlindungan dari siksa. Wa qawli bala wa an ala dhakin wan syahidin, seperti lapat bala wa an ala dhalika minas syahidin. Panjenengan masih dibaca Fatihah, imamnya sudah membaca selesai daripada surat Atin, panjenengan nggak apa-apa, baru Malik Yaumiddin, imamnya selesai Atin, bala wa an ala dhalika minas syahidin, Ar-Rahmanir Rahim, ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak jadi masalah panjenengan. Karena ini dzikir-dzikir yang ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Liqiraati imamihi, karena bacaannya imam. Al-Fatihata au ayatas sajdati, karena imam membaca surat Al-Fatihah atau ayat sajadah. Kan kalau membaca surat asal, surat ayat sajadah, maka disunahkan sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Awil ayat allati yusannu fiha ma dzukira, atau karena imamnya membaca ayat-ayat yang di dalamnya disunahkan untuk berzikir. Yang kemarin saya jelaskan, di antara fasaufa yuhasabu hisaban yasira, rabbi hasibni hisaban yasira, itu tidak jadi masalah. Kemudian apa itu? Likullin minal qari'i wassami'i ma'muman au ghairu. Maksudnya ini ya tetap baik imam ataupun makmum atau orang yang mendengar, baik jadi makmum ataupun jadi imam, semuanya sama disunahkan. Fi sholatin wa kharijiha, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Falau qara'al musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin lam tundabis sholatu alaihi kama abta bihin Nawawi. Kalau ada orang sholat membaca ayat atau mendengar ayat yang di dalamnya diucapkan kalimat Muhammad, ya jadi imamnya membaca surat yang ada kalimat Muhammadnya, maka makmum tidak disunahkan untuk membaca alaihi salam. Ya, kama abta bihin Nawawi, sebagaimana difatwakan oleh Imam Nawawi. Misalkan imamnya membaca Allahu Akbar, maka Muhammadun aba a'dim mir rijalikum, panjenengan jadi makmum ketika dengar maka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu dan ini tidak disunahkan, sebab ini tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Begitu pula subi Ibrahim wa Musa, nggak perlu panjang menjawab alaihi salam. Ya. Nabi Muhammad saja tidak disunahkan ini enggak. Kenapa? Karena ini di dalam sholat nih. Ini kita konteksnya di dalam sholat. Karena ini dzikir-dzikir yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat dan tidak ada anjuran secara khusus. Berbeda kayak tadi yang Rabbi hasibni hisaban yasira wala wa'ana ala dzalika minasyahidin. Ini memang ada anjuran secara khusus. Jadi ini seolah-olah pengecualian. Ya kalau alaihi salatu wassalam ini tidak ada anjuran secara khusus. Ya meskipun ada sebagian ulama yang menyunahkan. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi ini tidak disunahkan. Tetapi itu juga kalau demikian, kalau ada yang menyunahkan dan ada yang tidak, ini nanti berarti tidak membatalkan sholat. Ya, jadi sebagian ulama itu tidak mempermasalahkan. Tetapi lebih baik memakai pendapat yang difatwakan oleh Imam Nawawi, yaitu tidak perlu. Jadi kalau ada sumpi Ibrahim wa Musa, panjenengan tidak perlu menjawab alaihi salam, tidak perlu. Itulah ini kaitannya dengan Fatihah. Wala bi fathin, ini lanjutannya besok karena Al-Fatihah ini masih panjang urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang